Kalau kamu kan menuhankan manusia, saya nggak mau. Bahkan Alkitab sendiri melarang saya untuk menuhankan manusia. Karena dalam Taurat, di dalam bilangan dibilang, Tuhan bukan manusia. Lo is El, bahasa Ibraninya. Kemudian ayat yang lain juga mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Kau suruh saya menuhankan manusia. Bang Lilian, saya tidak bicara kau untuk bicara tentang Tuhan di sini. Bicara tentang seseorang figur. Figur apa? Figur manusia apa figur Tuhan? Figur manusia. Waduh, kalau figur manusia mah kita berbicara nabi bukan Tuhan. Nah, itu. Kamu sudah mengerti itu. Silakan. Oke, jadi poinnya di sini Sebentar, bahwasanya Demian, figur sebentar, Ben. Diulang pertanyaan. Pak Charles diulang pertanyaan terkait figur apa tadi? Saya sini ya, sekarang ya. Ya, oke, saya mau ada kerjaan. Enggak, Pak Charles diulang dulu pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya ya. Waalaikumsalam. Pak Charles diulang pertanyaannya gimana tadi? Kalau perihal figur. Oke, Bang Demian, kita berbicara tentang dua figur nabi yang menurut kita bahas di sini adalah Muslim dan Kristen punya, yaitu Yesus sama Muhammad. nabi Kamu juga percaya dua-duanya mana? nabi, Bang. Iya, kamu percaya mana? Kamu tanya sebagai Islam atau sebagai ini? Saya tanya ke kamu fans yang mana? Fansmu yang mana? Kalau dalam Islam percaya semua nabi, Bang, bukan cuma Nah, salah satunya aja. Tetapi Nabi Muhammad sebagai penutup. jangan kau matematik ke sana. Saya bicara dua orang ini. Kalau kamu Muhammad suruh sama saya Yesus. memilih, artinya ibaratnya satunya saya anggap sebagai nabi, satunya enggak, maksudnya gitu. Sabar, karena ini tentang memilih, bukan tentang apa. Kalau bagi saya gini, Bro, bagi saya dua-duanya manusia biasa, dua-duanya adalah utusan Tuhan. Kenapa? Jadi bagaimana pilihanmu? Jadi dua-duanya mengajarkan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Sekarang jatuhkan pilihanmu ke siapa? Semuanya, semua nabi diimani dalam Islam. Tidak bisa. Bukan cuma Nabi Kalau saya Muhammad, bicara, bukan cuma Nabi begitu, Isa, semua bukan orang cuma- bisa bicara ke kamu. Kamu jatuhkan pilihanmu. Saya mau tanya Jatuhkan kamu. pilihan. Pak Charles gini, Pak Charles, Anda nggak bisa Enggak, begitu. Pak. Anda minta Bang Ca. jawaban kepada Demian. Sebentar. Karena dia Tapi Anda tadi kan memaksakan, sebentar dulu, santai dulu. Nah, Anda memaksakan Demian untuk memilih. Sedangkan Demian itu, posisi Demian sebagai Muslim itu dia tidak memilih. Memang Muslim diarahkan begitu. Dia harus merangkul semua, bukan memilih. Iya. Bang. Gini, Bang. gini, Bang, Allahnya. sabar sebentar dulu, santai dulu. Pak Charles. Saya kasih poin dulu. Saya kasih poin sebentar. Sabar dulu. Demian, Saya kasih gambaran sudah, baru Demian Bang itu Ca tidak. statement masuk ya. Sabar iya, dulu. silakan. Ini fundamental iman Muslim dan iman Kristen itu sudah ada. Mengaku Muhammad sebagai Rasul Allah itu. Ya. Dan mengaku Kristen itu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Fundamental. Tadi katanya manusia, sekarang Tuhan gimana tuh? Sabar dulu kamu. Fundamental itu. Justru Kamu nggak itu konsisten. Tadi kau bilang manusia, sekarang Tuhan. Yang sabar benar yang mana? dulu. Itu menyangkut. bohong. Saya berbicara iman ini. Makanya kamu memilih Kau siapa. jangan suka bohong lah. Kau kalau ngomong manusia, jangan kau ganti-ganti lagi. Justru Charles, itu Bang, saya jatuhkan Jangan pilihan kau ke bahas kamu akidah tadi. mereka. Itu akidah mereka nggak bisa kau paksain. Iman kau juga Iya, nggak kau dia paksain. nggak konsisten, Bang. Nggak Kamu konsisten. Tadi labil dia dalam bilang ambil manusia. keputusanmu. Kamu labil. Kalau kamu bahas Charles, mempertanyakan, labil. bukan akidah mereka. Akidah mereka tak bisa dirubah. Iman kau bisa rupanya kau rubah sama Tuhan Yesus. Si akidah dia ini, Kamu Yesus itu labil. manusia apa Tuhan? Dia nggak konsisten tadi. Dia bilang manusia, sekarang Tuhan. Yang benar yang mana? Kamu lagi yang berbicara. Kamu sudah katakan kamu Muslim, kamu tidak punya statement dengan baik di sini. Apa Untuk poinmu, teman-teman Charles? Muslim Kau janji ngasih poinmu supaya saya bisa masuk. Apa poinmu tadi? Hmm. Jadi saya sudah sampaikan poinku tadi. Silakan Bang Ca. Gini Pak Charles, gini ya. Kalau Pak Charles berharap bahwa ada dua tokoh nih, Yesus dengan Nabi Muhammad SAW. Nah, lalu Pak Charles berharap, sorry ada agak noise ya, sebentar. Lalu Pak Charles berharap Demian memilih salah satunya, gitu. Nah, konfigurasi itu tidak masuk kepada seorang Muslim. Kenapa? Karena dalam konfigurasi seorang Muslim, semua teksnya bilang begini, Charles, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
seorang muslim itu tidak membeda-bedakan satu orang pun di antara rasul-rasul Allah itu. Musa, Yesus, semuanya mulia di sisi Tuhan. Musa diutus kepada Bani Israel untuk skopnya Bani Israel. Yesus untuk Bani Israel untuk skopnya Bani Israel. Matius 15:24, aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Semua mulia. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas. Tidaklah aku utus engkau Muhammad kecuali untuk seluruh manusia. Masuk akal. Masing-masing mulia. Demian tidak bisa memilih dia. Bukan karena Demian tidak mau memilih. Memang konfigurasinya dan konfigurasinya masuk akal. Tidak bisa kita memilih satu-satu. Yang satu dilebihkan, yang satu tidak begitu. Nah, itu tidak masuk kepada konfigurasi Demian. Kalau Charles mengharap Demian memilih. Tetapi Pak Charles, kalau misalnya mereka bertentangan satu dengan yang lain, lalu Anda mencoba menegakkan iman Anda pada satu titik karena bertentangannya itu, nah baru Anda di situ memilih. Contoh, sekarang saya baca ya, di contoh saya baca Matius pasal 5 nomor 17, kata Yesus, banyak juga Pak Bangca, banyak bicara juga. Kita tidak bisa banyak bicara di sini. Ya nggak apa-apa, Ini, banyak Pak bicara. Charles, contoh Yang begini. ada isinya, Bang. ya Maksud itu kan saya, tadi Pak, ya. Pak. Jadi poin pertama tadi, sebentar, poin pertama tadi, tuntutan Pak Charles untuk Demian untuk memilih itu gagal dengan sendirinya. Tapi kalau kita pakai standar Pak Charles misalnya, coba kita lihat, kita pakai standar Pak Charles harus memilih. Yesus mengatakan di Matius pasal 5 nomor 17, selama langit dan bumi ini belum lenyap, belum runtuh, sebelum semuanya itu terjadi, satu titik hukum Taurat pun tidak akan ditiadakan oleh Tuhan. Lalu di Efesus pasal 2 nomor 15, dengan matinya Yesus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat segala ketentuan dan perintah yang ada di dalamnya. Itu jelas-jelas bertentangan. Pertanyaan saya, Pak Charles mau milih mana? Milih Yesus atau milih Paulus? Saya memilih Yesus. Oke, baik. Berarti Efesus 2:15 salah. Tidak, Ini tidak salah di sini. kata Yesus, tidak ada satu titik pun yang akan ditiadakan. Aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat. Aku datang untuk menggenapinya, bukan membatalkannya. Tapi Paulus katakan dengan matinya Yesus sebagai manusia membatalkan seluruh hukum Taurat, segala ketentuan. Coba baca. Anda nggak bisa memilih Yesus, tapi yang itu tidak dibatalkan. Oke, saya dulu Charles. Ini Ya. maksud dari apa tadi yang dikatakan Yesus? Nah, dia bukan membatalkan. Nah, dia menggenapi. Tahu nggak kamu apa yang dimaksud dengan menggenapi? Coba. Menggenapi ya, Iya. menggenapi, membuat semuanya sempurna. Gitu. Bisa masuk nggak definisinya? Sempurna. Menggenapi itu melengkapi, menambahkan, Melengkapi. Oke. membuatnya menjadi Betul. lengkap, sempurna. Oke. Tetapi dengan Lengkap, mati oke. Kristus dikatakan. Sebentar dulu, Petra, santai dulu, sebentar dulu. Setuju nggak dengan definisinya? Kita harus sepakat dulu dengan definisi yang kita bawa dalam diskusi kita nih. Setuju nggak menggenapi artinya melengkapi atau menyempurnakan? Oke, katakanlah. Setuju nggak? Ya. Oke, siap. Lanjut. Nah, terus tadi kata Paulus dengan matinya Yesus Kristus Jelas Efesus 2:15. Yes. membatalkan hukum Taurat. Segala. Yes. Jadi gini, Pak Chan, kematian Kristus itu adalah kematian terhadap penebusan manusia dari dosa. 1 Korintus 15 ayat 3 dikatakan, sebab yang sangat penting kukatakan kepadamu ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci. Nah, jadi dengan matinya Kristus kita dimerdekakan. Nah, jika Kristus mati, maka ada kehidupan. Lah, gimana? Nah, kalau di nyambung ya? Bentar. Nggak nyambung, Bang Petra. Yang benar mana? Taurat itu Terlalu- tidak ditiadakan terlalu tinggi bahasanya, atau Pak Peter, dia Taurat tidak itu perlu. dibatalkan? Nah, Bukan terlalu tinggi, kau terlalu tidak nyambung. Jadi nggak ngerti. kematian Kristus itu menjawab segalanya. Membatalkan, menjawab apa kau menjawab? Membatalkan.
Nah, dia membatalkan kutuk daripada Taurat itu di dalam kematian Kristus. Apa yang kutuk? Iya. Membatalkan segala hukum ketetapan. Taurat. Gini, saudara Petra, sebelum Anda berasumsi menjawab sesuatu yang tidak saya tanyakan, itu namanya strawman argumen. Saya nggak ngomong itu. Nah, coba Anda buka datanya. Yang dibatalkan itu kutuknya atau segala ketetapan dan perintah di dalamnya. Efesus 2:15. Coba baca. Daripada hukum Taurat itu dibatalkan. Nah, Bukan kutuknya, sekarang kutanya. perintah dan ketetapan. Nah, sekarang gini, hukum Taurat ada 10 hukum Taurat. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Nah, semua di dalam 10 hukum ini kita sudah melanggarnya. Tetapi dengan kasih karunia adalah di dalam kematian Kristus, itu maksudnya. Kagak nyambung. Ngomong apa kok Petra? Karena Ngomong yang apa kok Petra? dibatalkan di situ Dibatalkan adalah atau tidak dibatalkan? Iya, yang kutuk dibatalkan di situ Baca. adalah hukum dan ketentuannya, bukan kutuknya. Ah. daripada kematian Hukum dan itu adalah membatalkan segala hukum yang ada di dalam hukum Taurat. Ah. Itu, Nah, itu Siapa yang bilang itu? berarti bertentangan tuh. Siapa yang bilang itu? Bertentangan, karena Nah, Matius 5. Bertentangan. Matius 5 kan bilang kan enggak boleh dibatalkan. Pilih yang mana? Paulus atau Yesus? Di dalam kematian Kristus itu Petra, menjawab pertanyaannya segala mau pilih mana? Petra, Seperti itu. pertanyaannya mau pilih mana? Petrus, Iya, Pak. Paulus atau Yesus? Nah, Milih apa Yesus dikatakan yang menggenapi tadi? hukum Taurat. Petra, milih Yesus yang menggenapi hukum Taurat, yang tidak pernah meniadakan membatalkannya, Itu sama-sama atau suatu memilih Paulus yang kebenaran, telah ya. membatalkan. Itu sama-sama Apa kebenaran. kau sama bilang satu sama-sama beda, Iya, bertentangan di sama-sama mana benar. kepalamu? Kepala. Ini kan keluar. Bang, kalau kebenaran tidak mungkin dia bertolak belakang, saudaraku Petra. Oi. Makanya Pak Charles tenggelam kan. Dia harus buka datanya karena dari tadi ngomong kagak ada data. Posisi kalian ini memang memprihatinkan. Kalian mengaku pengikut Yesus, mencintai Yesus. Ternyata kalian hajar habis-habisan aturan-aturan yang Yesus sampaikan. Kata Yesus dalam Matius 5, siapa saja yang melakukan dan mengajarkan hukum Taurat akan mendapat kedudukan kerajaan paling tinggi di kedudukan paling tinggi di kerajaan surga. Sebentar dulu, santai. Barang siapa yang tidak melakukan dan tidak mengajarkannya akan masuk kepada kerajaan yang paling rendah, artinya neraka. Paulus katakan tidak dibenarkan melakukan hukum Taurat, tetapi parah hanya iman karena Kristus. Ini bayangkan dua ayat bersanding, dua-dua semuanya bertentangan. Pertanyaan saya, Pak Charles dan Pak Petra milih Yesus atau milih Paulus? Sebentar. Sekarang kutanya, apakah ada manusia Kalian tiap ditanya sebentar, nanya balik. Bang Kalian ini kalau ditanya dijawab. Sebentar. Mbak Petra, Apakah begini. ada manusia Mbak Petra. yang menjalankan hukum Taurat itu, termasuk Muhammad? Ini saya bilang teman-teman, sebentar. Saya gini, Pak Petra saya kira sama Pak Charles ini punya poin, tapi karena diskusi kita ini online, Dengarkan dulu. nah kita sebentar lu, Siapa terbatas ada media orang- begini. Kang Ca, Santai, begini. sebentar. Nah, Petra, saya diam dulu, mengundang, ya Petra, sebentar, Petra. saya mengundang teman-teman Kristen maupun Muslim, kalau ingin diskusi yang lebih interaktif supaya poin-poinnya bisa lebih dielaborasi, nanti khususnya di Bandung, teman-teman nanti bisa menghubungi saya atau API Jabar. Nanti kita insya Allah welcome. Mungkin Pak Petra punya poin, tapi karena online begini susah Pak Petra. Oke ya, silakan. Apa poin Pak Petra sama Pak Charles? Lanjutkan. Nah, makanya tadi kamu katakan tadi yang menjalankan hukum Taurat, menjadi pertanyaannya, apakah ada manusia ini yang menjalankan hukum Taurat? Tidak ada. Ada Yesus. orang Yahudi menjalankan. Buka Galatia pasal 4 nomor 4. Murid-muridku, domba-dombaku mengenal aku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Bisa tuh. Yesus dikatakan di Galatia pasal 4 nomor 4. Yesus Kristus tunduk, patuh, takluk kepada hukum Taurat. Murid-muridku mendengarkan aku dan mereka mengikuti aku. Bisa mereka mengikuti Yesus. Kau hanya berasumsi ada orang tidak bisa melakukan hukum Taurat. Murid-muridnya bisa, Yesus bisa. Kenapa begitu? Karena hukum Taurat hanya buat mereka untuk Bani Israel. Beda sama Yesus Kristus. Makanya Kang Ca begini Pak, tidak salah Bang Ca sampaikan tadi hukum Taurat itu hanya untuk orang siapa? Bani Israel. Coba jawab dulu.
Iya, benar. Bani Israel. Benar. Yes. Surat Paulus itu kepada jemaat di mana? Efesus. Efesus. Apakah orang Efesus itu orang Yahudi? Bukan. Nah, itu. Tapi statement Yesus bukan itu, bukan Kristus. karena kamu orang Efesus, Pak Charles. Statement Yesus bukan itu. Statement Paulus bukan karena kamu Efesus, kamu nggak bukan. Statement Yesus itu dengan matinya Yesus Kristus sebagai manusia telah membatalkan hukum Taurat. Itu statementnya. Dia mau ditujukan ke Itu Efesus, mau membatalkan. ditujukan ke Yunani, mau ditujukan ke Roma, mau ditujukan ke Dengar, Makassar, Bang. kemana? Statementnya salah. Sabar Bang. Membatalkan hukum Taurat itu tujuannya untuk orang Efesus. Karena orang Efesus itu. Ya, Efesus, wah, Taurat itu tidak Sabar pernah dulu. ditujukan untuk di luar Bani Israel. Bagaimana bisa Justru dibatalkan? itu, makanya dibatalkan. Dia bukan untuk Efesus. Nggak perlu dibatalkan buat Efesus. Ngapain dibatalkan buat jemaat non Yahudi? Nah, justru dibatalkan. Buat apa untuk dibatalkan? jemaat non-Yahudi. Justru dibatalkan jemaat non-Yahudi. Emang pernah karena- ada jemaat non Yahudi yang menerima Pak Charles? Anda ngerti apa yang maksud dibatalkan nggak? Sabar dulu, kamu tidak lihat konteks ayat itu baik-baik ya. Itu konteks ayat Coba itu ajukan merujuk seluruh konteks pada- ke sini sekarang. merujuk kepada itu makanan yang dimana hanya bisa dimakan untuk orang-orang di luar Yahudi, karena orang Yahudi tidak makan makanan itu. Nah justru itulah Sama. Nah justru itulah karena orang-orang Yahudi yang ada tinggal di Efesus waktu itu mendengar perintah Paulus, perkataan Paulus sebagai seorang pengajar orang Yahudi. Nah justru itu dia menyampaikan seperti itu supaya membantah perkataan orang-orang Yahudi yang ada di Efesus saat itu, bahwa perkataan tentang hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan adanya kedatangan Yesus Kristus atau kematian Yesus Kristus untuk orang-orang bukan Yahudi. Jadi kamu jangan mengajarkan kepada orang Yahudi, orang Efesus tentang hukummu. Itu sudah dibatalkan oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Seperti itu. Jadi bagi orang Yahudi itu Digenapi di dalam keharusan, Kristus, tapi bagi Charles. tidak orang Yahudi itu bukan keharusan, makanya disebut dibatalkan sebagai seorang pengajar Yahudi yang datang ke bangsa lain, yaitu bangsa Efesus, wilayah Efesus. Seperti itu. Poinnya di situ. Bagi orang Yahudi ya, tapi bagi orang yang tidak Yahudi tidak boleh. Makanya disebut dibatalkan. Pak Charles, apakah Yesus pernah membatalkan hukum Taurat? Yesus mengatakan tidak membatalkan hukum Taurat, satu otak pun Bagus. di dalam hukum Taurat tidak Apakah boleh Paulus dibatalkan. membatalkan hukum Taurat? Itu, sabar dulu Pak Charles, kamu. apakah Paulus membatalkan hukum Taurat? Paulus membatalkan Jawab, silakan, hukum Taurat. Taurat Nah. itu kepada orang bukan Yahudi. Pak Charles. Sekarang saya Surat tanya, itu kepada apa jemaat alasan Efesus. Paulus membatalkan hukum Taurat? Kamu kaitkan dengan orang yang jemaat di Yerusalem. Bagaimana? Pak Charles, di Efesus 2 nomor 15 itu apa alasan Paulus membatalkan hukum Taurat? Alasannya tadi karena mereka itu bukan orang Yahudi. Mana datanya coba di situ? Mana di Jemaat dalam Efesus 2:15 karena Sudah mereka jelas. bukan orang Yahudi? Dari surat tulis dari Pak Charles sudah buka surat ayatnya ini belum? ditujukan Efesus kepada 2:15. jemaat. Sabar dulu. Surat kepada jemaat. Sudah di buka Efesus. datanya belum? Saya Buka sudah dulu baca datanya ini. Surat kepada jemaat di Apa Efesus. katanya? Iya. Pak Charles, Surat Paulus kepada apa jemaat penyebab Efesus. Paulus Pak Charles, fokus pertanyaan saya. Berdasarkan Efesus 2:15, apa penyebab Paulus membatalkan hukum Taurat? Penyebabnya karena itu dimaksudkan kepada orang bukan Yahudi. Berarti Anda belum baca datanya. Baca datanya coba. Coba baca datanya. Apa penyebab Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya? Apa penyebabnya? Itu karena makanan kan? Coba kamu lihat di situ.
Bukan, baca datanya, buka. Apa penyebabnya? Daging di sana, Baca datanya. menyangkut daging di sana. Salah. Baca Efesus 2:15. Apa penyebab Paulus membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuan, dengan segala ketetapan, ketentuan ya. Ketetapan yang ada di dalamnya.